Baik, Swastiastu, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kami harap semua di dalam kondisi yang sehat. Siang hari ini, terima kasih telah memenuhi undangan kami di fokus group discussion mengenai strategi optimalisasi capaian IKPA Triwulan 2 dan Triwulan 3 tahun anggaran 2022. Di tengah kesibukan Bapak dan Ibu, serta barangkali undangan yang baru kami sampaikan 2 hari yang lalu, terima kasih Bapak dan Ibu boleh menyempatkan waktu pada siang hari ini. Kita hari ini akan refresh kembali Bapak dan Ibu mengenai langkah-langkah atau strategi optimalisasi untuk pencapaian nilai IKPA yang lebih baik di triwulan 2 termasuk triwulan 3 tahun 2022. Saya pada siang hari ini akan memandu Bapak dan Ibu. Mohon izin memperkenalkan diri untuk yang belum kenal. Nama saya Natalia Madiarti, biasa dipanggil Natalia. Saat ini bertugas di bidang pembinaan pelaksanaan anggaran 1, Kanwil DJPB Provinsi Bali. Dan yang sering berinteraksi itu biasanya satker-satker dari Kementerian Pertahanan, Kejaksaan, Keuangan, Pertanian, Perhubungan, dan lain sebagainya. Jadi barangkali ada beberapa Bapak Ibu yang kurang familiar juga. Salam kenal aja Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, pada siang hari ini akan ada sharing yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1, Kanwil DJPB Provinsi Bali, mengenai strategi optimalisasi nilai IKPA. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, maupun pejabat dan petugas yang ditugaskan untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Kami harap bisa optimal dan bermanfaat untuk kebaikan kinerja di Satker masing-masing. Adapun narasumber pada siang hari ini adalah Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1, Bapak Iwan Handoko. Namun Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita memulainya dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar kegiatan ini diberikan kelancaran dan kita diberikan pemahaman yang baik. Gitu, okay? Mari kita berdoa seturut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup? Terima kasih Bapak Ibu. Selamat datang untuk yang baru saja hadir. Kami ingatkan kembali untuk efektivitas waktu, mengingat kami tidak ingin mengambil waktu Bapak Ibu yang terlalu banyak, gitu nggih. Mohon nanti kiranya berkenan untuk mematikan mikrofon pada saat ada penyampaian materi dari Bapak Iwan Handoko, dan kemudian nanti boleh untuk menyalakan mikrofon pada saat kami berikan giliran, gitu nggih, untuk menyampaikan masukan maupun pendapat. Kami juga ucapkan selamat datang selain untuk KPA Satker, PPA Satker, dan perwakilannya, juga kepada para kepala KPPN di lingkup Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Bali. Ada Kepala KPPN Denpasar, Kepala KPPN Singaraja, dan Kepala KPPN Amlapura. Jadi Bapak dan Ibu juga didampingi oleh para kepala KPPN masing-masing. Oke. Baik, tidak berpanjang-panjang lagi, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Iwan Handoko selaku Kepala Bidang PPA 1 untuk menyampaikan materi yang sangat menarik Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya kita membuat strategi supaya nilai IKPA kita optimal, supaya target pemerintah soal pencapaian output serta pencapaian realisasi anggaran di tahun ini bisa tercapai dengan baik. Baik, kita sambut kepada Bapak Iwan Handoko, kami persilahkan untuk mengambil alih pimpinan acara. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Natali atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, para kuasa pengguna anggaran atau pejabat komitmen atau pejabat perbendaharaan di lingkup satuan kerja, lingkup wilayah kerja Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Bali, yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, sehingga kita diberi kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas pada kesempatan kali ini. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan selalu di tengah-tengah kondisi yang saat ini kita ketahui bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan
sampaikan terkait materi strategi optimalisasi capaian IKPA untuk satuan kerja, khususnya di triwulan kedua dan triwulan ketiga. Seperti kita ketahui bersama bahwa capaian IKPA kita yang sebelumnya itu ada 13 indikator, sekarang kan menjadi 8 indikator. Sehingga ada beberapa formula atau perubahan perhitungan yang baru proses ininya, rumusnya, formulanya, dan lain sebagainya baru, sehingga mungkin kita belum terbiasa, atau mungkin belum familiar, atau mungkin masih kita samakan kondisinya dengan tahun-tahun sebelumnya, padahal formulanya sudah berubah. Sehingga pada saat kita upayakan ternyata capaian IKPA kita kok belum maksimal, sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, merefresh kembali kepada Bapak Ibu terkait capaian IKPA pada kesempatan ini. Mohon izin saya melakukan share screen ya. Apakah sudah sebentar? Apakah sudah bisa dilihat ya? Siap sudah Bapak. Ya, Sudah Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait materi yang akan kami sampaikan, untuk indikator yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, seperti yang ada di virtual background Bapak Ibu yang dipasang dan mungkin sudah di-share, bahwa yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah indikator penyerapan, kemudian indikator RPD halaman 3 DIPA, dan indikator capaian output yang akan kita sampaikan. Sebagai nanti akan kami sampaikan latar belakang, tujuan juga, kemudian petunjuk teknis optimalisasinya. Terkait dengan latar belakang, mungkin sedikit refresh kembali bahwa IKPA pada tahun 2022 ini ada 8 indikator. Yang warna merah-merah ini deviasi halaman 3, ini 10%. Kemudian penyerapan anggaran 20% dan capaian output 25%. Penyerapan anggaran dan capaian output ini memiliki bobot yang paling besar, yaitu 25% dan 20%. Kenapa tiga ini yang menjadi isu utama? Dan juga kemarin juga sudah ada surat dari kita yang kita sampaikan kepada satuan kerja. Berdasarkan surat yang kita sampaikan tersebut juga berdasarkan surat yang dari kantor pusat, bahwa tiga hal yang menjadi isu utama ini karena dia menjadi domain di masing-masing aspek. Misalnya aspek kualitas perencanaan. Ini deviasi halaman 3 DIPA ini merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan upaya yang sungguh-sungguh terkait pencapaiannya. Kemudian kualitas pelaksanaannya, ini bobotnya di penyerapan ini memiliki potensi yang sangat besar, sehingga perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh juga. Dan karena kualitas hasil pelaksanaan anggaran, yang aspek ketiga, ini adalah capaian output merupakan hal yang paling utama. Kalau dulu, tahun-tahun dulu, mungkin yang menjadi bobot utama adalah penyerapan, karena diukur dari tingkat penyerapan. Tapi kalau sekarang seperti yang kita ketahui bersama, arah dari proses pelaksanaan anggaran yang baik adalah capaian output yang optimal. Itu yang sehingga capaian output yang optimal menjadi bobot yang memiliki bobot yang besar. Kemudian yang perlu kami sampaikan kembali pada kesempatan kali ini, untuk revisi DIPA ini perhitungannya dimulai pada triwulan kedua, itu sudah dihitung secara penuh. Artinya apa? Kalau di tahun triwulan 1 mungkin Bapak Ibu 2 kali dalam 1 triwulan itu melakukan revisi DIPA. Misalnya di triwulan 1 melakukan revisi DIPA dalam hal pagu tetap sebanyak lebih dari 1 kali, mungkin belum dihitung. Tapi kalau sekarang sudah dihitung, karena dia sekarang sudah triwulan 2, 3, dan seterusnya, revisi lebih dari 1 kali dalam 1 triwulan akan mengurangi nilai capaian untuk revisi.
Misalnya Bapak Ibu dalam 1 triwulan melakukan revisi ke Kanwil dalam hal pagu tetap sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan, itu nilainya 100. Nanti kalau Bapak Ibu melakukan revisi 2 kali, yang dihitung adalah revisinya atau pengajuan revisinya. Dalam 1 triwulan mengajukan revisi lebih dari 1 kali, misalnya 2 kali dalam 1 triwulan, maka capaiannya adalah 100 dibagi 2, sehingga nilai revisi DIPA hanya 50. Kalau 3 kali ya berarti 100 dibagi 3. Jadi seperti itu untuk revisi DIPA. Ini mulai dihitung di triwulan kedua. Kemudian penyerapan anggaran ini yang bobotnya 20%, ini dihitung secara penuh mulai triwulan kedua. Kalau kemarin triwulan pertama apakah tidak dihitung? Memang triwulan pertama menjadi ukuran, tapi tidak menjadi perhitungan rata-rata. Jadi penyerapan anggaran itu dihitung berdasarkan kalau penyerapan anggaran di triwulan kedua itu perhitungannya adalah nilai penyerapan anggaran di triwulan 1 dan triwulan kedua di rata-rata. Nah, karena itu di triwulan kedua baru dihitung, maka nilai penyerapan di triwulan kedua ini murni dari penyerapan anggaran sampai dengan triwulan kedua. Nanti di triwulan ketiga baru nilai penyerapan anggarannya merupakan rata-rata dari triwulan kedua dan triwulan ketiga ditambah kemudian dibagi 2. Triwulan keempat juga demikian, triwulan 2, 3, dan 4 ada 3 triwulan dibagi 3. Itu nanti perhitungannya seperti itu, sehingga penyerapan anggaran perhitungan penuh mulai triwulan kedua. Sehingga pada kesempatan kali ini ada 3 hal, yaitu deviasi halaman 3 DIPA, penyerapan anggaran, dan capaian output. Mitigasi risiko ketidaktercapaian terhadap indikator inti IPA yang saya sampaikan tadi adalah indikator inti, yaitu indikator kualitas, aspek kualitas perencanaan, intinya ada di deviasi, aspek pelaksanaan anggaran, intinya ada di penyerapan, dan kualitas hasil, intinya ada di capaian output. Terkait dengan penyerapan anggaran yang merupakan aspek pelaksanaan, ini perhitungan capaiannya ini secara triwulan. Jadi misalnya di triwulan kedua bulan Mei kok belum nyampe hasilnya, kok belum ternyata di bulan Mei kan belum bulan akhir di triwulan kedua. Jadi sekarang ini adalah bulan akhir di triwulan kedua, yaitu bulan Juni. Inilah masa-masa akan dihitung nilai penyerapan anggarannya. Dan perhitungannya dimulai di triwulan kedua, dan bulan Juni merupakan batas akhir triwulan kedua. Ini yang menjadi isu utama yang perlu kita jadi mitigasi bersama. Kemudian IPA terkait capaian output. Capaian output ini yang perlu kita upayakan adalah melaporkan capaian output secara tepat waktu, yaitu 5 hari saja pada awal bulan berikutnya. Kemudian memperhatikan capaian output sesuai target, baik itu komponen progres capaian rincian output atau PCRO maupun komponen realisasi volume rincian output PVRO. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang belum familiar dengan hal-hal ini, misalnya yang bukan pejabat, bukan petugas yang menangani hal tersebut, mungkin nanti akan kami jelaskan. Tapi kalau yang petugas yang menangani hal tersebut, saya kira sudah paham betul terkait hal tersebut. Kemudian deviasi halaman 3 DIPA, ini harus kita perhatikan antara rencana RPD per jenis belanja pada halaman 3 DIPA dan realisasi anggarannya. Kemudian tujuan dari optimalisasi IPA adalah mendorong akselerasi belanja atau percepatan belanja dan pencapaian outputnya belanja. Bapak Ibu, kalau kita ketahui bersama, kalau belanja ini kita akselerasi, kita percepat belanja kita, otomatis capaian outputnya juga akan meningkat juga. Itulah yang dimaksud dengan tujuan optimalisasi tersebut. Kemudian mempercepat penyerapan anggaran sesuai target dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun. Kemudian ini menjaga belanja yang berkualitas dan juga mengurangi dan memitigasi kendala teknis administratif yang menghambat pelaksanaan anggaran. Jadi kalau misalnya tidak kita lakukan akselerasi belanja pada masa-masa sekarang, dikhawatirkan pada masa yang akan datang di triwulan 2, di triwulan 3 dan triwulan 4 akan mengalami beberapa kendala administrasi
yang tidak dapat tercapainya IKPA tersebut. Ini isu utamanya, Bapak Ibu sekalian, dari sekitar 396 satker di lingkup Kanwil Bali, ini hanya 17% yang kira-kira realisasinya atau penyerapannya sudah sesuai target. Sedangkan 83%, sekitar 83% itu belum mencapai target. Setelah kami lakukan analisa atau mungkin ya kita teliti terkait dengan capaian IKPA tersebut, rupanya RPD yang disusun itu tidak seirama atau tidak sesuai dengan target penyerapan. Nah, ini yang menjadi isu utama ada di sini rupanya. Jadi kalau kita ketahui bersama, target penyerapan mohon maaf, saya melakukan. Nah, kalau target penyerapan ini kan dilakukan dihitung secara triwulan, di mana belanja pegawai di triwulan 1 adalah 20, 50, 75, dan 95, belanja barang juga demikian, kemudian belanja modal juga demikian. Nah, RPD yang benar ini biasanya menyusunnya dari Januari sampai Desember, ini sudah seirama dengan persentase target ini. Ini targetnya adalah target kumulatif, di mana triwulan kedua yang 50 ini merupakan realisasi secara keseluruhan, yaitu jumlah realisasi triwulan 1 ditambah realisasi triwulan 2, ini adalah 50%. 75% adalah jumlah realisasi triwulan 1, 2, dan 3 adalah 75%. Ini adalah nilai kumulatif. Nah, dalam menyusun RPD, ini yang benar adalah seperti ini, proses penyusunnya. Sehingga untuk 51 misalnya, Januari, Februari, sampai Maret, ini dihitung sebisa mungkin angkanya 20%. Kemudian untuk sampai dengan triwulan 2, berarti ini sampai dengan Juni, ini dihitung angkanya kalau bisa melebihi dari 50%. Dan belanja 52, 53 juga demikian. Namun pada beberapa satker, ini pada saat menyusun RPD-nya, ini di triwulan 1 ada kalanya dikosongi. Misalnya 52-nya atau 53-nya ini dikosongi karena alasannya belum ada kegiatan, juknisnya belum turun, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat mereka melakukan realisasi dan realisasinya disesuaikan dengan rencananya, otomatis di triwulan 1 tidak ada realisasi, sehingga nilai realisasi di triwulan 1 akan rendah, nilai penyerapannya akan rendah. Oke, Bapak Ibu. Jadi seperti itu isu utamanya. Kalau boleh saya ilustrasikan dalam contoh. Mungkin apakah bisa dilihat ya? Ini kemarin kami melakukan meng-share file berupa namanya kertas kerja integrasi RPD halaman 3 dan penyerapan. Artinya Bapak Ibu, file tersebut sebagai kertas kerja di mana perhitungan rancangan RPD kita dan realisasinya itu sudah connect dengan perhitungan target penyerapan. Jadi ini ada hitungan target penyerapannya. Kalau yang ini adalah isian untuk perhitungan RPD-nya. Ini katakanlah saya menggambarkan contoh yang seperti yang tadi di slide tadi, di mana penyusunan RPD yang tidak sesuai, di mana pada triwulan 1 ini mereka tidak melakukan rencana belanja karena dianggapnya belum ada progres kegiatan, sehingga realisasinya tidak dilakukan pada triwulan 1. Nah, bagaimana RPD-nya? Nilai IKPA-nya 100 semua kalau dari sisi nilai 3 halaman 3 DIPA. Bagaimana nilai penyerapannya? Setelah kita lihat nilai penyerapannya,
dia nilai penyerapannya hanya 41 saja nilai IPA-nya. Karena apa? Karena dia tidak tidak mencapai target yang sesuai. Jadi kalau kita lihat perhitungannya seperti ini, Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Perhitungannya ini adalah pagunya. Pagu untuk masing-masing jenis belanja 514, 140, 90, 90 dan 90 ini masing-masing untuk 52, 53 dan 57. Kemudian kalau kita melihat di penyerapannya ini 140, 90, 90. Kemudian ini adalah target sesuai ketentuan yang tadi, sesuai ketentuan Dirjen. Untuk triwulan 1 adalah 20%, 15, 10 dan 25 masing-masing jenis belanja. Kemudian 50, 50, 40 untuk masing-masing jenis belanja, sehingga perhitungannya adalah pagunya ini untuk triwulan kedua sampai dengan triwulan kedua, perhitungan capaian yang harus dicapai ini adalah 50% dari pagu belanja 51, 50% dari pagu belanja 52, 40% dari pagu belanja 53, dan 50% dari belanja 57. Jumlah total dari keempat ini, jumlah total dari ini jumlah total dari ini adalah ini target sampai dengan triwulan kedua, ya kan, sampai dengan triwulan kedua. Ini pun juga demikian, jumlah ini adalah jumlah target nominal untuk triwulan ke-1. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sampaikan di kertas kerja Excel ini nanti bentuknya sama dengan atau mirip dengan yang tampilan di Umspan. Ini sudah saya miripkan dengan tampilan di Umspan, jadi nanti Bapak Ibu kalau melihat tampilan di Umspan lebih mudah melihatnya. Kemudian kalau ini total pagunya sama ya, total pagunya dari triwulan 1 sampai ini total pagu dalam 1 tahun. Kalau ini adalah target triwulan 1, ini target triwulan 2. Triwulan 2 targetnya yaitu target triwulan 2 ini diperoleh dari jumlah triwulan 1 sendiri dan triwulan 2 sendiri di total, ini target kumulatifnya ini. Kemudian kita tadi melihat bahwa dari penyusunan RPD di mana dia di triwulan 1, kemudian triwulan 2 ini tidak melakukan realisasi dengan alasan belum disusun RPD. Kenapa belum disusun RPD? Karena belum ada kegiatan. Memang nilai IPA-nya untuk RPD ini sesuai 100 semua, tapi nilai penyerapannya dia tidak mencapai, yaitu hanya 41 saja nilai penyerapannya. Karena apa? Karena perbandingan antara penyerapan sendiri dengan targetnya ini 30/73 atau sekitar atau sama dengan 7,32 dibanding 17,80, sehingga nilainya sekitar 41,10. Kemudian di triwulan kedua, Bapak Ibu, ini kan merupakan penjumlahan dari realisasi semuanya di triwulan kedua. Realisasi di triwulan kedua baik 51, 52 sampai 57. Kalau dijumlahkan realisasinya hanya 170 dibandingkan dengan targetnya 196. Sehingga nilai penyerapannya hanya 86 saja. Gitu. Kemudian triwulan ketiga, karena dia belum ada penyerapan, ya dianggap penyerapannya masih sama dengan triwulan kedua. Triwulan keempat juga demikian, karena belum ada progres penyerapan, ya dianggap masih sama. Kalau ini perhitungannya otomatis perhitungannya ya 170 dibanding target 170 dibanding target 4, sehingga nilainya makin lama makin. Kemudian isunya yang berikutnya, bagaimana cara kita meningkatkan nilai tersebut? Nah, cara kita meningkatkan nilai tersebut adalah melakukan percepatan atau akselerasi belanja kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya contohkan tadi, ini tadi kan kita sudah melakukan belanja sesuai target.
Oh ya, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kenapa di sini ada yang tidak 100. Ini karena pada RPD-nya 20, sementara di ini 10, sehingga dia menyebabkan deviasi sebesar 3%, tapi karena 3%, 3,13 ini masih di bawah 5%, otomatis dia nilainya masih 100. Kemudian di Mei, ini rupanya di RPD-nya direncanakan THR-nya bulan April, ternyata bulan Mei, sehingga meleset dia di bulan April belum bayar THR, kemudian THR-nya dibayar bulan Mei, karena tidak melakukan penyesuaian RPD, sehingga di bulan Mei-nya pun juga mengalami deviasi. Deviasinya adalah 7,5. Dan deviasinya, angka deviasi ini diperoleh dari rata-rata deviasi yang triwulan sebelumnya. Nah, dibagi menjadi 5 karena dia Mei ya. Jadi satunya 7,5. Total deviasi ini dibagi 5. Sehingga nilainya 2,5. Ini yang tadi belum saya sampaikan ceritanya. Oke, saya lanjutkan ceritanya. Yang tadi adalah bagaimana kita mengupayakan agar ini nilainya 100, ya kan? Kalau ini mungkin ya tidak terkejar lagi di triwulan 1 karena dia sudah lewat. Sekarang kan kita mau menginjak triwulan 2. Bagaimana kita meningkatkan 100? Yaitu kita lakukan akselerasi belanja. Tadi kita melihat di sini adalah 196 targetnya. Kita catat dulu ya, kita ingat-ingat dulu target nominal sampai dengan triwulan 2 untuk semua jenis belanja itu ada 196. Kemudian sampai dengan triwulan kedua, kalau kita jumlah, kalau saya jumlah ini ada, kalau saya melakukan penjumlahan sampai dengan triwulan kedua, ini ada 170. 170 ini ya, saya tandai. Sementara kita harus, target kita kan 196. Ini 196. Sementara kita belanjanya ada di 170. Ya kan? Sehingga pada bulan Juni ini kalau kita memanfaatkan kesempatan, kita tingkatkan yang 170 total ini menjadi 196. Caranya dengan mempercepat belanja misalnya, mengakselerasi belanja, kita naikkan ini berarti kan kurang sekitar 16 ya, dari 196 ke 170 atau 26. Berarti ini kita naikkan menjadi 20, kita naikkan 10, ini kita naikkan 10, kita percepat. Kemudian kita naikkan menjadi 16. Jadi kita naikkan 10 jadi 10 tambah 6 berarti tambah 26. Jadi pas ini 196 kita naikkan akselerasi. Kalau kita lihat penyerapannya, nah ini udah 100. Tadi kan 86 saja. Ini sekarang sudah menjadi 100. Gitu. Kemudian bagaimana nanti RPD-nya nggak sama ini Pak? Nah, kalau RPD-nya nggak sama, nanti di triwulan berikutnya kita lakukan revisi halaman 3 DIPA-nya. Ini kan jadinya 82. Kita revisi saja, nanti kita menjadikan 20 misalnya 20. Kemudian kalau ini sudah diambil misalnya untuk dinaikkan 10, kemudian ini tadi kan diambil ke sini jadi ini 16 karena diambil ke atas 6 berarti ini tinggal 4. Jadi pagunya kan susunannya kan 140, 90, 90, 90. Jadi untuk selanjutnya kita lakukan proses proses penyesuaian halaman 3 DIPA. Kemudian bagaimana kita mempertahankan nilainya penyerapan ini sampai 100 dan ini juga 100. Kalau untuk mempertahankan dua-duanya 100 tinggal kita melakukan belanja disiplin dengan belanja kita samakan dengan RPD-nya. Kalau kita samakan dengan RPD-nya, misalnya belanja seperti ini sampai dengan akhir triwulan, akhir tahun, otomatis ini nilainya 100, ini sudah penyerapannya, ini diharapkan 100. Tapi karena ada beberapa hal tadi yang pada triwulan 1 mungkin tidak 100 bulat. Karena apa? Kenapa kok ini tidak 100?
gitu. Nah, mungkin karena di sini tadi ada triwulan keempat ini ya, mohon maaf tadi triwulan ketiga ini karena kita tarik ke triwulan kedua sehingga total dari triwulan ke 1, 2, 3 ini masih kurang. Harusnya kita tadi menariknya bukan dari triwulan triwulan ketiga. Kita tariknya dari triwulan yang Desember ini karena Desember kan tidak diperhitungkan. Jadi misalnya ini tadi kan 10 ya, kita tetap kita alokasikan 10, cuman ini saja yang kita ambil, yang Desember saja yang kita ambil, kita percepat, kemudian kita realisasinya adalah sama dengan RPD-nya. Otomatis ini masih 100, kemudian penyerapannya ini 100 sampai dengan akhir tahun karena sudah sesuai atau bahkan di atas target ini. Jadi seperti itu sebagai gambaran dari percepatan atau optimalisasi terkait dengan target tersebut. Jadi yang menjadi isu utama adalah terkait dengan RPD dan penyerapan adalah demikian, di mana RPD yang disusun ini tidak seirama dengan target penyerapan. Kalau sudah demikian, maka yang perlu kita upayakan itu adalah penyerapannya dulu. Kita upayakan penyerapannya sesuai dengan target di triwulan kedua ini. Saya kalau kita menghitung bersama dengan berapapun komposisi pagu 51, 52, 53 dan 57 kalau memiliki semua ini untuk target penyerapan sampai dengan triwulan kedua ini berkisar antara 49% sampai 50%. Kalau Bapak Ibu mempunyai komposisi yang lengkap, jenis belanjanya pegawai, barang dan modal, itu kemungkinan sekitar 48,5% lah, 48,5%. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mempunyai belanja pegawai dan belanja barang, di mana targetnya 50, otomatis target sampai dengan triwulan kedua ada 50%. Kemudian ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau yang lebih mudah dibelanjakan itu adalah belanja barang misalnya daripada belanja modal, apakah bisa disubstitusi atau dilakukan penggantian dan lain sebagainya? Silakan dilakukan proses penyesuaian, misalnya karena lebih mudah membelanjakan di belanja barang dari belanja modal misalnya, atau sebaliknya, itu silakan dilakukan proses percepatannya, namun tetap RPD-nya kita lakukan perubahan. Untuk revisi halaman 3 DIPA, ini tidak masuk perhitungan revisi yang lebih dari 2 kali dalam 1 triwulan, karena dia kodenya adalah 315, kepala 3. Beda dengan revisi dalam hal pagu tetap yang lain, yang kepala 2, ini biasanya, nanti kan ada jenis revisi, Pak. Itu Bapak Ibu ada jenis revisi, nanti kalau yang khusus halaman 3 DIPA ini tidak masuk perhitungan perhitungan untuk revisi, untuk IPA revisi maksud saya. Tadi saya sampaikan dari slide ini terkait isu utama adalah menyelaraskan antara RPD dengan penyerapan. Tapi yang diutamakan adalah saat ini adalah mengutamakan pencapaian target penyerapan. Sekali lagi mengutamakan capaian target penyerapan sampai dengan triwulan kedua yang jumlah kumulatifnya sekitar 50%. Kalau itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, otomatis nilai IPA penyerapan yang 20% akan didapat secara optimal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum saya meneruskan terkait dengan materi ini, ada beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini saya ingin mencontohkan data di UMSPAN.
Mungkin bisa dilihat ya, data di Omspan. Kebetulan saya mencontohkan untuk Omspan dari Satker Kanwil ini, Satker Kanwil 6076. Ini sekaligus saya mencontohkan kertas kerja. Jadi nanti saya mencontohkan kertas kerja, sekaligus nanti saya mencontohkan cara membacanya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita buka aplikasi Omspan yang kita ini, aplikasi ini sangat bermanfaat sekali bagi proses kita untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Segala bentuk monitoring ada di sini. Baik itu misalnya ketersediaan dana, kemudian UPT-UP juga ada di sini, dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan proses monitoring. Terkait aplikasi Omspan ini, silakan Bapak Ibu lakukan explore, karena di ubek-ubek juga nggak apa-apa, karena tidak akan merubah data yang ada. Tidak akan merubah data Bapak Ibu sekalian. Dilakukan, karena ini sifat datanya hanya mereview saja, melihat saja. Tidak ada data untuk mengisi, data tidak ada, hanya melihat saja. Kalau kita ingin melihat IKPA kita masuk ke MonFPA. MonFPA. Di situ ada juga yang Monsakti, ada yang MonFPA, kita pilih MonFPA. Nah, kebetulan ini satker yang digunakan adalah Satker Kanwil Perbendaharaan sebagai satker. Nah, kemudian kita masuk ke indikator pelaksanaan anggaran. Di sini ada indikator pelaksanaan anggaran, perbandingan indikator IKPA dengan tingkat nasional, dan monitoring capaian output dan kiriman data sakti. Nanti bisa dilihat di menu MonFPA tersebut. Untuk indikator pelaksanaan anggaran, kita lihat, kalau kita melihat sekarang sampai dengan bulan Juni, ya, bulan Juni, katakanlah, kita kirim, kemudian akan terlihat nilai IKPA-nya adalah, saat ini nilai IKPA-nya 73,99. Kenapa kok masih kecil ini, belum sampai 100? Ini karena capaian output-nya belum selesai. Biasanya nanti kalau awal bulan Juli, setelah kita melakukan pengiriman data capaian output melalui aplikasi Sakti, ini nanti angkanya akan muncul secara otomatis. Nah, katakanlah ini 25, nanti ya kira-kira ya 73 ditambah 25 ya sekitar 98 lah nilai. Nilainya kalau capaian outputnya ini 100 ya sekitar 98. Oke, kita bisa melihat dari sini, ini terdiri dari kualitas anggaran, kualitas perencanaan, terdiri dari revisi DIPA dan juga deviasi, kemudian kualitas pelaksanaan, tadi penyerapan, kontraktual, penyelesaian tagihan, UPT-UP, dan dispensasi. Kualitas hasil, ini ada capaian output. Sama dengan yang indikator tadi. Kemudian, dari masing-masing indikator tersebut, kalau ingin kita melihat detailnya, kita tinggal mengklik, misalnya deviasi halaman 3 DIPA, kita klik di deviasi halaman 3 ini, kita klik kanan, atau kita klik kanan, kita open new tab, ya, kita kliknya sampai muncul tanda tangan telunjuk. Nah, kemudian nanti kita lihat di tab yang lain. Sebentar Bapak Ibu, saya oke. Kemudian untuk penyerapan kita klik kanan, kita klik yang, nah ini indikator halaman 3 DIPA. Untuk nomor ini adalah nomor 1 sampai 6 ini karena sampai bulan Juni, jadi nomor 1 sampai 6. Di sini terlihat mungkin agak kecil-kecil ya. Saya besarkan sedikit, ini mungkin tampilannya, mohon maaf. Oke. Agak saya besarkan sedikit. Jadi ini adalah tampilannya seperti ini bentuknya. Kalau kita ingin cara membaca laporan tersebut, ini ada rencana bulan 1 sampai bulan 6 sampai 57. Kemudian ini ada penyerapan. Yang ini adalah penyerapan 51 sampai 57 sampai ke bawah. Kemudian ini deviasinya, kemudian ini deviasinya juga. Nah, dari
dari deviasi tersebut, mohon maaf. Dari deviasi tersebut, nah ini ada perhitungan deviasi sampai akhir, yaitu di kolom paling kiri. Kolom paling kiri nilai deviasinya atau nilai IKPA-nya 100 semua, karena dia deviasinya masih di bawah 5. Kemudian, kalau kita melihat indikator penyerapannya, di indikator penyerapannya kan kita klik kanan penyerapan ya, muncul di sini. Nah, untuk indikator penyerapannya seperti yang tadi saya gambarkan, ini bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, kalau bulan 1 ini nilainya nih, nilai yang di sini nilai periode ini hanya periode Januari. Kalau bulan 2 adalah nilai periode bulan Februari. Bulan 3 ini adalah nilai periodenya, nilai penyerapannya adalah Januari, Februari, dan Maret. Sehingga yang dijadikan perhitungan nanti melihatnya di bulan terakhir ini saja. Kalau misalnya sudah lewat triwulan. Kita mulai acaranya, Bu. Halo? Apakah masih bisa terlihat ya? Oke. Untuk karena ini penyerapan yang saya sampaikan tadi, penyerapan adalah perhitungannya dalam triwulanan, bukan bulanan. Berbeda dengan indikator halaman 3 DIPA. Kalau halaman 3 DIPA kan perhitungannya tiap bulan. Nah, deviasinya dihitung tiap bulan. Tapi kalau indikator penyerapannya dihitungnya dalam 1 triwulan, yaitu 3 bulan. Jadi kalau masih bulan 1, bulan 2 belum dihitung. Kebetulan ini bulan 3, ini sudah terhitung angka penyerapannya dari target 392 ini, dia sudah melakukan penyerapan sebesar 581, sehingga melebihi target nilainya 100. Kemudian di bulan keempat, masuk ke triwulan kedua, dia melakukan penyerapan sebesar 700, tapi targetnya 1,2. Nah, ini target 1,2 ini target dalam 1 triwulan, target sampai dengan akhir triwulan kedua. Sementara di sini penyerapannya belum sampai akhir triwulan kedua, masih bulan April ya. Kemudian ini juga masih bulan Mei, yang 5 ini. Kemudian baru di bulan 6 ini targetnya penyerapannya 1,1. Sementara targetnya 1,2. Belum mencapai target sehingga nilainya belum 100%. Nah, inilah yang nanti harus dilakukan percepatan mumpung belum sampai dengan masa akhir triwulan, yaitu akhir Juni. Nanti kalau sampai akhir Juni, nanti akan diupayakan sebelum akhir Juni sudah terlewati atau sudah mencapai target ini 1,2. Nah, ini cara kita membaca aplikasi data di Omspan. Ini saya mencontohkan penggunaan kertas kerja sekalian Bapak Ibu ya. Kalau tadi saya menggunakan kertas kerja, nah ini kalau tadi kita membaca sampai bulan Juni karena kita menggunakan kertas kerja, kita pilih bulannya sampai Desember. Jadi kalau saya ulangi ya, mohon maaf ini mungkin saya ulangi ini biar biar agak komprehensif ininya pembahasannya terkait kertas kerja yang saya bagikan. Tapi syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri, mencoba sendiri juga nggak apa-apa. Ini misalnya ya, saya masuk. Kebetulan saya masih menggunakan Satker di kami sendiri. Kalau saya menggunakan Satker Bapak Ibu, ya bisa aja. Tapi siapa tahu Satker Bapak Ibu lebih lebih bagus nilai IPA-nya, sehingga kalau dijadikan contoh nanti ini contoh yang bagus memang, tapi kita melihat contoh yang real gitu, yang real kondisi keadaannya. Kemudian setelah kita masuk ke MonFPA, kita pilih indikator pelaksanaan anggaran. Kemudian kita pilih sampai dengan Desember. Kenapa kita pilih sampai Desember? Karena kita ingin mengcapture RPD sampai Desember, atau kita ingin menangkap atau kita ingin merekam data RPD halaman 3 DIPA sampai dengan Desember. Kemudian kita kirim. Nah,
Memang angkanya ini lebih rendah, kalau tadi kan 73, kalau sekarang 58 karena dia data sampai dengan Desember. Kalau data sampai Desember, bulan yang belum ada realisasinya, bulan Juli, Agustus, September itu pun dihitung juga oleh sistem. Makanya angkanya jadi 58 ini. Gitu. Tapi yang penting kita ingin melihat deviasinya, kita klik kanan, kemudian penyerapannya kita klik kanan. Oke. Ya, tapi yang kita butuhkan adalah data dari deviasi ini. Data deviasi ini menunjukkan data seluruh rencana dan seluruh penyerapannya. Kebetulan penyerapannya sampai dengan bulan 6 saja. Nah, ini bulan 7 kan belum ada penyerapan karena belum dilalui. Kemudian dari data detail indikator halaman 3 DIPA yang kita klik dari sini, dari halaman 3 DIPA ini muncul halaman 3 DIPA, kita download Excel. Setelah kita download Excel, kita buka data Excel-nya. Kita buka data Excel-nya. Oke. Muncul di sini ada rencana, ya. Kemudian muncul ada penyerapan. Nah, data rencana dan penyerapan ini kita masukkan saja, ini rencana ya, 51, 52, 57, jangan sampai salah kolom ke sini ya. Ini 51, 52, 57, ini data rencana dari Januari sampai Desember. Kita copy saja, saya copy, saya masukkan di kertas kerja kita. Masukkan di kertas kerja kita. Ini saya inikan saja. Oke. Mungkin kolomnya kurang besar. Oke, ini datanya sudah masuk. Kemudian data dari downloadan Excel tadi, saya copy yang untuk penyerapannya. Saya copy ini. Kemudian saya masukkan ke data kertas kerja di sini. Saya pastikan di sini, saya tempelkan di sini. Nah, di sini terlihat, oke, ini nilai IKBA-nya 100 untuk RPD. Kemudian nilai yang untuk penyerapannya, kita lihat angka penyerapannya. Ternyata masih 94,83, belum sesuai. Nah, karena apa? Karena yaitu ini targetnya sampai dengan triwulan 2 adalah 1,2 targetnya ya. Targetnya 1,2. Sementara target sampai dengan mendekati akhir Juni ini 1,14. Targetnya masih 1,14. Sehingga perlu dilakukan akselerasi atau percepatan. Katakanlah kita lakukan percepatan di bulan Juni ini. Kemudian kita ini ternyata dari sini kita lihat bahwa belanja pegawainya ini 41 juta RPD-nya, tapi realisasinya 40 juta. Kemudian belanja 52-nya 205 juta, kemudian ini 91 juta. Oke, langkah yang kita lakukan adalah menambah realisasi di 52 ini. Katakanlah kita tambah sehingga menjadi 210 juta. 210 juta katakanlah. 210 juta, apakah ini sudah di atas 1,2? Oke, jumlahnya sudah di atas 1,2. Nah, ini kenapa masih 100? Karena dia masih di bawah 5%. Apa? Karena kalau yang di bulan Juni ini dia dibaginya sampai 6. Jadi semua deviasi 2,86 ini tambah 0, tambah 0, tambah 0,01, tambah 0 dibagi 6. Jadi 0,48 karena dia masih di bawah 5, masih 100, masih aman. Gitu. Tapi yang penting angka penyerapannya ini sudah 100 karena kita tambahkan, kita percepat belanja barangnya tadi. Yang semula 91 kita percepat sesuai target sekitar 200. Mungkin Bapak Ibu sekalian
kondisinya berbeda-beda ya, mungkin di satuan kerja masing-masing karena kondisinya untuk proses percepatan ini siapa tahu ada yang kondisinya kwitansinya sudah siap, kontraknya sudah siap, tinggal proses pengajuan SP2D. Ini silahkan segera diajukan. Kalau memang proses administrasinya sudah siap, tolong segera diajukan karena perhitungan target penyerapan ini perhitungannya berdasarkan tanggal SP2D. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhitungan target penyerapan yang ada di ini, perhitungan target penyerapan, kenapa Umspan bisa menangkap angka-angka ini, perhitungannya ini dari mana? Perhitungannya berdasarkan realisasi dari tanggal SP2D. Kalau Bapak Ibu mengajukan di bulan GU misalnya, di masa tanggal 30 Juni, sore sudah mau mendekati maghrib baru diajukan, otomatis tanggal SP2D-nya kan tanggal besoknya. Nah itu nanti dikhawatirnya tidak masuk angka penyerapan di bulan triwulan 2 atau di bulan Juni tersebut. Gitu. Sehingga nilai untuk mengejar realisasi tersebut tidak optimal. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ini adalah petunjuk teknisnya. Tadi juga sudah saya contohkan, ngambil data dari Unspan, kemudian kita kopikan, kita download dalam bentuk Excel, file Excel-nya kita masukkan, kita tempelkan di kertas kerja, sehingga dari situlah kita otak-atik, kita lakukan bagaimana upaya kita untuk mempercepat, mengetahui angka pasti berapa yang harus kita upayakan untuk dilakukan percepatan. Kalau ini adalah perhitungan bobot penyerapan 20%, capaian output 25%, deviasi halaman 3 10%. Mungkin ini juga slide yang berikutnya ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu juga sering mendapatkan materi ini seperti yang kertas kerja yang tadi yang kita bahas. Kemudian ini capaian output. Sekarang kita menginjak capaian output Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami membahas capaian output, perlu kita pahami bersama istilah-istilah yang mungkin sering membuat kita persepsinya kadang-kadang lupa-lupa ingat gitu. Kemarin ingat, sekarang lupa. Kemarin setengah ingat, sekarang lupa lagi gitu. Terkait dengan istilah penting di capaian output ini ada PCRO, Progress Capaian Rincian Output, di mana definisinya adalah persentase yang menunjukkan tingkat penyelesaian dari berbagai tahapan atau aktivitas yang dilakukan Satker dalam mencapai suatu output real atau spesifik. Kalau PVRO ini capaian keluaran output real berupa jumlah barang atau jasa. Jadi kalau ini jumlah barang atau jasanya, tapi kalau ini prosentasenya. Kalau yang persentase penyerapan anggaran ini adalah seperti yang tadi persentasenya udah sampai berapa persen, 50% atau 60% gitu. Kalau PCRO ini misalnya kita bangun gedung, bangun pagar 100 meter kan gitu. Kalau pagar 100 meter kan kita tidak, atau pengadaan atau kegiatan selama dua kegiatan dalam 1 tahun. 2 kegiatan dalam 1 tahun. Tapi 2 kegiatan dalam 1 tahun event besar misalnya. Kegiatan pameran atau apa gitu. Nah, itu output realnya adalah berupa jasa, yaitu 2 kegiatan. Dia tercapainya biasanya kalau akhir tahun sudah dilakukan 2 kegiatan. Misalnya kegiatan pertama di semester 1, kegiatan kedua di semester kedua. Gitu. Jadi output real 2. Itu namanya PVRO kegiatan. Tapi kalau PCRO ini adalah persentase penyelesaiannya. Misalnya di 1 kegiatan di semester 1, ini untuk mewujudkan 1 kegiatan itu kita harus mengeluarkan belanja dulu, belanja koordinasi, perjalanan dinas, kemudian rapat dan lain sebagainya. Nah, proses-proses ini meskipun belum menjadi kegiatan akhir, PVRO-nya belum terhitung 1, tapi prosentasenya ini disesuaikan dengan penyerapan anggarannya di output tersebut. Gitu.
Misalnya belanja untuk rapat, perjalanan, dan lain sebagainya. Nah, itu persentasenya berapa dia? Itulah yang harus diisi sebagai angka progres capaian rincian output. Gitu. Itu yang perlu. Dan kemudian ada PCRO yang ini tidak sesuai misalnya. Yang kalau dia belanjanya dia non prioritas nasional, dia angkanya gapnya sekitar 25%. Jadi misalnya ini ya, ini dokumen tata beracara. Ini kan dokumen kegiatan untuk penegakan hukum misalnya, tata beracara. Ini pagunya 10 miliar, penyerapannya 8,5 miliar, penyerapan anggarannya ini 82,52%. Ini kan penyerapan anggarannya kan dari 8,5 dibanding 10,3 kan 82. Kemudian target dalam 1 tahun ini 20 dokumen. Tapi target sampai dengan saat ini adalah 5 PVRO 5. Jadi target satuannya ada 5 yang tercapai dari 20 dokumen. Kemudian kita isi PCRO-nya 50%. Berarti 50% dibandingkan 82 ini selisihnya 32. Nah, ini yang gap-nya terlalu tinggi karena di atas 25%. Tapi kalau dia proyek prioritas nasional, gap-nya tidak boleh lebih dari 5%. Karena ini misalnya bukan prioritas nasional, angkanya tidak boleh lebih dari 25%. Jadi inilah yang ini yang dianggap sebagai gap. Tapi terkait dengan capaian output ini perlu kita ini bersama, kita pahami bersama terkait PVRO dan PJRO ini. Nah, kalau kita paham benar, sehingga kita bisa mengisi terkait laporan capaian output tersebut dengan benar. Kemudian di laporan capaian output ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketepatan waktu 30% dan capaian RO-nya ini laporannya ini 70%. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pengiriman secara tepat waktu, yaitu 5 hari kerja setelah bulan berakhir, maka dia dapat poin 30%. Kemudian capaian RO-nya, nah ini capaian RO-nya harus diisi semua nih oleh Bapak Ibu, nah, sesuai dengan realisasinya. Kalau tadi saya sebutkan, kalau dia bukan prioritas nasional, gap-nya kan toleransinya sampai 25%. Bagaimana kalau belum ada realisasi untuk RO, rincian output tersebut? Ya silakan diisi, nggak apa-apa. Karena dia kan gap-nya kan hanya sampai 25%. Misalnya melakukan rapat-rapat, koordinasi, kemudian menyusun rencana, tapi uangnya kan belum ada dikeluarkan untuk kegiatan menyusun rencana tersebut. Kita isi saja target PCRO-nya sekitar 20% misalnya. Lupa kan belum ada ini, ya memang belum ada penyerapan, tapi kan penyerapannya 0%, tapi PCRO-nya 20%, kan masih di bawah 25%, jadi masih memungkinkan karena itu untuk menerjemahkan aktivitas kita seperti penyusunan rencana dan lain sebagainya untuk diterjemahkan dalam laporan capaian output tersebut. Gitu. Jadi seperti itu terkait dengan capaian output, terkait dengan detail dan lain sebagainya terkait capaian output, silakan Bapak Ibu melakukan koordinasi dengan masing-masing KPPN. Jadi pada intinya itu yang perlu kita perhatikan bersama. Mohon maaf, saya share ke. Kemudian untuk selanjutnya, ini sebagai rangkuman saja, ini untuk melakukan optimalisasi IPA, ini kita melakukan percepatan realisasi anggaran dalam upaya untuk mencapai target penyerapan. Target realisasi kumulatif triwulan 2 ini berkisar antara 48-50%. Tergantung komposisi pagu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mempunyai pagu hanya 2 atau hanya 1, itu 50% kemungkinan. Kalau lengkap,
misalnya 51, 52, 53, 57 dan proporsinya itu hampir sama, itu sekitar 48%. Tapi kebanyakan sekitar 49,5 sampai 50. Kita saja di Kanwil yang hanya belanja pegawai dan belanja barang saja, kebetulan saat ini belum ada belanja modal, itu targetnya sampai triwulan 2 harus 50%. Jadi kemungkinan Bapak Ibu sekitar 50% kalau menurut perkiraan kita. Kemudian itu target yang harus kita upayakan tercapai. Kemudian mempercepat realisasi pada masa-masa akhir triwulan 2 ini perlu kita upayakan ini mempercepat realisasi. Karena kalau realisasi yang kita lakukan ini rendah, Bapak Ibu sekalian, di triwulan kedua, katakanlah realisasi kita rendah triwulan kedua, 30% misalnya, realisasi capaiannya hanya capaian angka IKPA-nya 30%. Kalau kita nanti capaiannya di triwulan ketiga 100% pun, itu nanti perhitungannya tidak 100 di triwulan ketiga, tapi 100 ditambah 30 dibagi 2, nanti nilainya cuma 60. Begitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau di triwulan ketiga kan sudah dihitung di rata-rata, tapi kalau triwulan kedua ini mumpung belum di rata-rata, dia hanya murni triwulan kedua, makanya ini adalah kesempatan yang baik untuk kita lakukan percepatan akselerasi belanja kita. Kalau tidak sesuai dengan belum mencapai target di RPD, kita upayakan untuk mencapai target. Kalau ternyata RPD yang kita susun itu lebih rendah dari capaian target yang harus dikejar, ya kita harus mengejar capaian target yang ada yang sesuai ketentuan itu. Kemudian ini batas masa perhitungan target realisasi berdasarkan tanggal SP2D yang diterbitkan. Ini yang kemudian untuk capaian output ini melakukan pengiriman capaian output secara tepat waktu, ya paling lambat 5 hari kerja setelah bulan laporan, dan mengisi laporan capaian output sesuai target PCRO dan PVRO secara rutin. Jadi silakan dilakukan isi secara rutin dan secara disiplin. Terkait akurasi deviasi halaman 3 DIPA, ini disiplin dalam merealisasikan anggaran sesuai rencana RPD. Kemudian melakukan revisi RPD halaman 3 DIPA dalam hal dilakukan percepatan akselerasi. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan percepatan, itu harus melakukan sebisa mungkin melakukan penyesuaian RPD atau merevisi halaman 3 DIPA-nya. Gitu. Kemudian revisi RPD halaman 3 dapat lebih dari 1 kali dalam 1 triwulan. Jadi kalau RPD halaman 3 DIPA ini bisa dilakukan lebih dari 1 kali dalam 1 triwulan. Tapi batasan yang dihitung untuk revisi halaman 3 yang dijadikan dasar perhitungan RPD itu adalah revisi RPD halaman 3 DIPA yang dilakukan 10 hari kerja pertama di triwulan berkenaan. Jadi nanti bulan Juli 10 hari kerja pertama itu masa-masa untuk menyesuaikan RPD di triwulan 3 dan triwulan 4. Misalnya ini tanggal 1 Bapak Ibu melakukan RPD. Kemudian menghitung lagi, waduh kayaknya perlu dilakukan penyesuaian atau dirubah lagi rencananya. Ajukan lagi RPD halaman 3 DIPA tanggal 2-nya nggak apa-apa. Kok ternyata setelah dilakukan rapat dan lain sebagainya dengan bidang-bidang terkait, kok ada kegiatan yang dimajukan atau kegiatan yang dirubah jadwalnya, silahkan diajukan revisi lagi. Yang ketiga, sepanjang itu sampai dengan 10 hari kerja di triwulan bersangkutan, 10 hari kerja pertama maksudnya. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan sebagai informasi saja untuk beberapa satker yang misalnya satker BLU, dia bagaimana ini penyerapan di satker BLU dan sebagainya. Kalau di UMSPAN untuk satker BLU sepertinya tidak dihitung, tapi di RPD-nya dihitung. Untuk penyerapannya tidak dihitung, tapi di RPD. Ini saya mencontohkan Moneh PA Kanwil sebagai koordinator. Jadi saya bisa melihat semua satker di lingkup wilayah kerja. Ini indikator satker. Kalau saya melihat indikator satker ini banyak, misalnya saya melihat
satker semua di Denpasar ya, sampai bulan Juni. Ini saya bisa melihat semua satker di sini. Nah, ini semua satker ada di sini. Nah, kemudian ini kita melihat bobot ini 100%, 100%. Ini kalau dia lengkap. Kalau dia lengkap, artinya apa? Dia ada belanja kontraktual, ada penyelesaian tagihan dan lain sebagainya lengkap, ini 100. Tapi ada yang tidak 100. Misalnya kan ada BLU katakanlah. Dia ini hanya sebagai ini saja, Pak, Bapak Ibu. Ada yang tidak 100 misalnya ini. Nah, dia ini tidak 100. Misalnya Pengadilan Negeri Denpasar, mohon maaf ini ya. Ini kenapa kok nol kontraktualnya, kok nol penyelesaian tagihan nol? Karena dia tidak mempunyai kontrak, sehingga dalam perhitungan IKPA-nya konversinya tidak sampai 100, hanya 80. Untuk capaian nilai akhirnya ya itulah yang kalau dia tidak punya kontrak yang tidak dihitung dia dihitungnya dari sini. Bukan berarti bukan berarti ikut menjadi angka pembagi, bukan. Makanya itulah cuma 80 angka pembaginya karena dia tidak mempunyai dua unsur. Gitu. Kalau dia BLU misalnya, saya nggak hafal yang BLU ini apa kode satkernya. Mungkin kalau BLU itu bahkan dia penyerapan anggarannya tidak dihitung karena dia penyerapan anggarannya kan bisa misalnya ini BLU Universitas Udayana misalnya ya, mohon maaf Universitas Udayana, dia punya kontrak dan lain sebagainya, pengelolaan UP dia tidak ada, tapi penyerapannya tidak ada, jadi dia tidak dihitung sehingga konversinya 70. Jadi seperti itu. Ini sebagai apa namanya intermezzo saja terkait membaca data OMSPAN. Siapa tahu Bapak Ibu waktu membaca OMSPAN, loh kok cuma 80 ya, konversinya nggak sampai 100. Ya, karena mungkin di tempat Bapak Ibu tidak ada kontrak, sehingga tidak ada proses penilaian tersebut. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan kemudahan dan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian dan dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dan pelaksanaan tugas kita. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, perhatian dan waktunya. Tadi kita targetkan sampai dengan 14.30, tapi lebih 9 menit. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Mungkin barangkali ada beberapa hal yang bisa dijadikan tanya jawab, kami persilahkan. Sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih kepada Bapak Iwan Handoko atas materi yang disampaikan. Cukup banyak ya Bapak dan Ibu. Dan barangkali juga malah ada yang ini ya, bertanya-tanya. Terus nanti bagaimana caranya Pak? Jadi mungkin ada yang ketinggalan atau malah tambah bertanya-tanya dan tambah penasaran Pak dengan tadi penjelasan dari Pak Iwan. Kalau sepintas kita lihat sebenarnya memang indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini walaupun cuma ada 8 tahun ini, tapi itu saling terkait ya Pak ya, satu dengan yang lain ya. Jadi kita tidak bisa hanya perhatian kepada pencapaian output ataupun penyerapan anggaran, namun kita juga harus perhatian pada indikator yang lain, seperti tadi halaman 3 DIPA. Belum lagi nanti jika ada hubungannya dengan UP, kemudian penyelesaian tagihan, dan lain sebagainya. Jadi semuanya saling interkoneksi Bapak dan Ibu, sehingga dibutuhkan strategi-strategi khusus supaya bisa mencapai nilai terbaik. Dan tadi Bapak Iwan Handoko sudah membagikan beberapa strategi, termasuk contoh kertas kerja untuk Bapak dan Ibu bisa simulasi. Kira-kira bagaimana caranya bisa mendapat nilai yang lebih optimal. Okay. Jadi tentunya bukan hanya dari sisi pencapaian tujuan atau target output secara teknis, namun juga dari sisi keuangannya itu harus saling mendukung. Seperti dengan arahan pemerintah di tahun 2022 supaya anggaran pendapatan dan belanja negara ini
bisa tercapai kualitasnya, kualitas belanjanya. Jadi bukan hanya dari sisi penyerapan rupiah, namun terlebih juga dari kualitas belanjanya atau yang terwujud dalam capaian output. Oleh karena itu, kenapa capaian output diberikan bobot paling besar di tahun ini, Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu, kita akan segera membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, ini belum ada yang menyampaikan chat maupun raise hand, namun nanti boleh menyampaikan. Nah, sementara Bapak dan Ibu mencoba merumuskan pertanyaan, gitu ya, kita akan mencoba mengambil dokumentasi dulu, ya. Izin Pak Iwan, Bapak dan Ibu sekalian, karena tadi kita belum mengambil dokumentasi dan sekarang sudah sekitar 285 partisipan yang mengikuti. Boleh berkenan Bapak dan Ibu menampakkan diri yang ada di virtual background masing-masing ataupun nggak pakai virtual background juga boleh gitu ya. Kalau boleh menampakkan sebentar supaya bisa kami ambil fotonya untuk dokumentasi. Oke, saya akan persilahkan teman-teman yang akan membantu dari tim kami. Oke, Bapak dan Ibu, kalau tidak menggunakan masker gitu ya, karena sedang aman di ruangannya, boleh menampakkan senyuman terbaiknya gitu ya, atau gaya terbaiknya. Oke. Kita akan mulai dari slide pertama, oke, Mbak Elisa dan Mas Agnar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut sekarang ke yang slide kedua. Ini ada 7 layar Bapak dan Ibu, jadi mohon bersabar gitu ya. Kita nggak tahu nih Bapak dan Ibu di layar keberapa gitu ya. Jadi senyum terus saja gitu ya. Layar kedua sekarang, 1, 2, 3. Oke. Sudah Mbak Elisa ya. Sekarang kita menuju layar ketiga. Lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini Pak Iwan senyum terus ya Pak ya, karena mungkin muncul di 7 layar ya. Sekarang layar keempat. 1, 2, 3. Selanjutnya, sedikit lagi layar kelima. Siap, Mbak Elisa? 1, 2, 3. Oke, baik. Sekarang layar keenam, hampir selesai Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Dan layar terakhir, gitu. Senyumnya masih sumringah ini kayaknya Bapak dan Ibu ya. Karena bentar lagi terima gaji ke-13, gitu ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu telah berkenan gitu ya. Silahkan kalau koneksinya putus-putus mau dimatikan kembali videonya tidak apa-apa gitu ya. Atau kalau mau menampilkan karena mau sekalian bertanya, monggo silahkan. Nah, dari berbagai macam penjelasan Pak Iwan Handoko tadi, kalau Bapak Ibu ketinggalan jangan khawatir, kami sediakan rekamannya. Nanti kami akan share kembali dalam link tree yang tadi kami bagikan melalui WA Group atau Japri gitu ya. Silahkan nanti bisa diakses untuk disaksikan kembali dari awal. Materi juga sudah ada di sana. Namun jika ada yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu atau ditanyakan, monggo, karena tadi penjelasannya pasti akan memancing rasa ingin tahu nih dari Bapak dan Ibu. Kami persilahkan. Ada dari Bapak dan Ibu? Iya? Dari mana, Mas? Ada yang raise hand. Oh, ada yang raise hand. Oke, siap. Baik, dari PPK Konstruksi Universitas Udayana, Bapak Li. Li siapa ini? Mohon maaf, tidak terlihat. Baik, kami persilahkan, Pak Li. Halo, bisa dengar suara saya, Pak? Jelas? Siap. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih. Tadi Mas Iwan penjelasannya ya. Tadi sepintas saya lihat yang ditampil kertas kerja itu kan ada pagu gitu ya. Ada realisasi RPRO sama realisasi anggaran gitu ya. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa kalau misalkan pekerjaan konstruksi pagunya sudah ada, sudah itu ada yang sudah kita kontrakkan. Nah, biasanya kalau sudah kita kontrakkan karena masa pekerjaan konstruksi itu kan tidak sekali bayar begitu. Mungkin ada beberapa termin didahului dengan uang muka begitu. Sudah itu ada termin 1, termin 2, di situ ada progres fisik, baru kita bayar terminnya kan begitu. Dan akhirnya nanti di akhir masa kontrak itu kan baru 100%. Yang pertanyaan saya, kalau misalkan kita mengkontrakkan sesuatu, misalkan anggaplah satu gedung itu kita kontrakkan misalkan 5 miliar gitu misalkan. Itu kan berarti setelah dia fisiknya 100%, berarti realisasi anggarannya 100%, tapi itu kan alokasinya waktunya tertentu dan kita tidak bisa memaksakan dia di triwulan 2 atau triwulan 3 kan mengikuti masa pekerjaan.
Nah, apakah perencanaan rencana realisasi itu bisa kita isikan sesuai dengan progres penyerapan anggarannya, atau sesuai dengan progres fisiknya, atau bagaimana? Karena uangnya belum bisa kita bayarkan kalau misalkan progres fisik di lapangannya belum terbayar. Tapi kan di akhir masa kontrak itu kan pasti pekerjaannya sudah 100% kira-kira. Itu bagaimana kira-kira kita menyiasati hal seperti itu? Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih Pak Lijasa dari Universitas Udayana. Jadi Pak Iwan tadi ada menanyakan mengenai pengisian rencana penarikan dana. Basisnya itu apakah menggunakan progres realisasi rupiahnya atau progres fisiknya. Sepertinya ada kaitannya antara RPD, penyerapan dengan capaian output, Pak, 3 indikator. Bagaimana Pak Iwan, mau ditanggapi langsung Bapak? Silakan, mungkin Pak. Langsung saja bisa. Mohon izin Pak Ali dari UNUD ya. Saya ingin men-share ini. Ini adalah buku petunjuk yang mungkin di materinya juga ada, buku petunjuk terkait pengisian capaian output, terkait untuk pembangunan fisik misalnya ya. Jadi kita bisa melakukan pembobotan untuk pengisian PJRO. Ini yang pengisian data atau laporan capaian output. Jadi misalnya ini targetnya 16 km. Nah, kita bisa melakukan pembobotan terhadap aktivitas ini untuk pengisian PJRO. Misalnya ini uang muka 20%, pembersihan, penggalian, drainase. Pembobotan inilah yang kita lakukan untuk proses pengisian PJRO dan PVRO. Tapi yang jelas angka dari PJRO prosentasenya ini tidak boleh berselisih sekitar 25% dari penyerapan anggaran. Gitu. Misalnya bobot uang mukanya 20%, sementara penyerapannya ini sudah 50%, kan 30% itu selisihnya. Itu yang tidak bisa diterima dalam laporan capaian output tersebut. Jadi seperti itu sebagai gambarannya Bapak terkait dengan laporan capaian output. Terkait dengan RPD, rencana penarikan dana yang disusun, ini adalah fungsi manajerial di masing-masing satuan kerja dalam rangka menyusun rencananya. Itulah yang menjadikan fungsi utama kita sebagai pengelola anggaran, di mana kita bisa melakukan perencanaan anggaran yang baik terkait dengan realisasi tersebut. Seperti misalnya, ini nanti terminnya juga tidak sesuai dengan RPD-nya misalnya. Nah, nanti terminnya tidak sesuai dengan RPD yang kita lakukan. Terkait dengan hal tersebut, mungkin bisa kita lakukan penyesuaian halaman 3 DIPA dan lain sebagainya. Itu memang ada semacam solusinya, yaitu penyesuaian halaman 3 DIPA, revisi halaman 3 DIPA terkait penyesuaian RPD. Dan revisi halaman 3 DIPA ini kan batasnya ini triwulanan, Pak. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Jadi misalnya RPD kita susun dalam jangka waktu 1 Januari sampai 31 Desember dalam jangka waktu 1 tahun. Tapi dalam jangka waktu 1 tahun itu kita diberi toleransi untuk melakukan proses penyesuaian selama 4 kali dalam 1 triwulanan ya. Triwulan 1 kita sesuaikan lagi, triwulan 2 kita sesuaikan lagi. Oh ternyata RPD yang disusun di awal tahun kemarin ada dimajukan progres fisiknya 50%, sehingga dari pemeriksaan progres fisik kayaknya ini di akhir Mei katakanlah itu harus dibayar. Nah, itu silahkan dilakukan penyesuaian RPD di halaman 3 DIPA-nya. Jadi seperti itu mungkin barangkali itu yang bisa kami sampaikan Pak terkait yang ditanyakan. Barangkali ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan kembali, kami persilahkan. Terima kasih Pak Iwan. Silakan Pak Lijasa, apakah ada yang mau dikonfirmasi kembali? Kalau sudah puas Pak?
Halo, barangkali bisa open microphone Pak, belum terbuka sepertinya. Ya. Oke, terima kasih. Kalau dari tabel yang bicara apa tadi, pengisian tadi itu yang disampaikan itu kan dia per item pekerjaan, Pak. Ya, artinya misalkan uang muka, pekerjaan pembersihan, misalkan penggalian, drainase gitu, misalkan itu contohnya kan itu item pekerjaan. Sedangkan biasanya kalau di progres fisik di lapangan itu dia adalah pekerjaannya terhadap keseluruhan item gitu. Misalkan terminnya 35%, apa namanya progres fisiknya 35%, kita bisa bayar 30%. Ternyata 30% itu tidak berdasarkan bagian per bagian kegiatan, tapi dia terhadap keseluruhan. Artinya ini bisa kita bilang sebagai sebuah prediksi kira-kira ya Pak. Pembobotan ini bisa kita artinya kita berkreasi lah menganggap bahwa ini uang apa namanya pekerjaan untuk kita hargai 20% itu kira-kira item pekerjaan ini yang mungkin bisa diselesaikan sehingga progresnya kira-kira mendekati sesuai dengan progres fisik di lapangan gitu. Bisa kita bilang prediksi itu Pak. Iya Pak, jadi kalau untuk laporan capaian output itu kan kita memang tidak ada satuan khusus untuk mengukur capaian output. Beda dengan realisasi, kalau realisasi kan Ya, rupiahnya. ya. Ini kan capaian output, sehingga karena dia capaian output, ini ada beberapa metode, silahkan silahkan digunakan yang mana, mungkin Bapak yang sesuai dengan metode yang Bapak lakukan. Tapi sebagai gambarannya itu tadi salah satu contohnya, kalau memang terkait pekerjaan fisik bisa dilakukan pembobotan terkait jenis pekerjaan yang menggambarkan jenis pekerjaan itu sebagai outputnya, gitu, capaian outputnya. Gitu. Tapi kalau Bapak lebih akurat terkait dengan capaian fisik dan capaian rupiahnya, capaian fisik saja yang saya jadikan bobot itu silahkan. Nah, itu nanti dimasukkan sebagai laporan capaian output. Iya, karena di dokumen kontrak kan itu muncul soalnya Pak. Oh iya, iya. Ya. Artinya kan target fisik itu sebagai target realisasi kan artinya. Cuman dia kan Iya. masalah waktunya saja nanti. Iya, betul Pak. Ya. Tapi ada kalanya belum ada pembayaran, tapi laporan capaian outputnya harus terisi. Sementara langkah-langkah itu kan sudah kita lakukan, tanda tangan kontrak dan lain sebagainya. Nah, untuk mengupayakan pengisian laporan itu, dilakukan pembobotan itu salah satu. Iya, artinya pra konstruksinya sudah dihitung Yeah. misalkan 20% gitu misalkan sebelum kontrak dikerjakan. Nah, selama ini kan kami selalu dibebankan kepada realisasi anggaran aja. Padahal proyeknya sudah berjalan, proses sudah berjalan, tapi karena belum ada termin penagihan, kami dianggap nol gitu loh biasanya. Iya. Iya kan? Apalagi kalau misalkan nilai kontrak dengan nilai pagu, artinya misalkan kita punya pagu 10 tapi dikontrakkan hanya 9, yang terserap kan tidak 100% kalau kita lihat dari anggaran. Yeah. Nah, itu selalu kami dianggap bahwa ini progres fisik itu hanya 90%, padahal secara fisik sudah 100%, tapi dari anggarannya hanya terserap 90%. Nah, itu katanya jelek, malah saya aneh kalau kelihatan. Yeah. Ya. Kalau yang ini kan lebih adil lah kalau kita lihat ya. Yeah. Bisa saja progres fisiknya 100%, tapi realisasi anggarannya hanya 85% misalkan. Itu kan bukan berarti tidak terserap kalau kita lihat di situ. Ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih. Betul Pak. Inilah yang kita coba untuk membudayakan pengukuran keberhasilan pengelolaan anggaran ini dari capaian output. Kalau kemarin kan dari uangnya. Nah, ini ya, kita dari coba uang. untuk budayakan. Ya, betul. Sehingga efisiensi itu dianggap malah kesalahan gitu karena tidak terserap begitu kelihatannya begitu kan aneh jadinya itu. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Lijasa dan Pak Iwan. Sepertinya sudah cukup jelas ya tadi pertanyaannya bahwa ternyata memang sekarang kebijakan pemerintah lebih adil ya Pak Lijasa ya. Karena kita benar-benar mempertimbangkan kualitas belanjanya, capaian outputnya gitu ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu kemarin kalau yang triwulan 1 ingat nggak waktu pengisian capaian output? Walaupun secara rupiah belum keluar,
Tapi kalau sudah ada usaha yang dilakukan, maka itu juga agar diakui sebagai kinerja Bapak dan Ibu, sebagai capaian output. Kemarin untuk pengisian PCRO, nggih, Bapak dan Ibu, nggih. Ya, jadi ini sebenarnya lebih adil gitu, nggih. Nah, sekarang izin Pak Iwan, karena kita waktunya sudah cukup banyak melenceng ini daripada 1 jam. Ada pertanyaan Pak di kolom chat Pak dari Satker Kesdam 9 Udayana, gitu, nggih. Pertanyaannya coba saya bacakan, nggih. Ini ada langsung Oh, saja. atau langsung, langsung saja mungkin Mas Koirul kalau misalkan mau langsung menyampaikan biar lebih clear, silahkan Mas. Baik, selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Pak Koirul. Siap, terima kasih Pak Natali. Izin bertanya Pak, ini kaitannya dengan penilaian terhadap caput ataupun IKPA di Kesdam ini. Baik TW1 ataupun persiapan yang TW2 ini, kami melihat hasilnya untuk penyelesaian tagihan dan penyerapan anggaran tidak bisa maksimal, Pak. Mungkin apa yang menyebabkan hal itu tidak bisa nilai 100? Karena kami terus terang aja pemburu nilai 100 sebetulnya. Seperti yang lain, seperti itu juga sebetulnya. Mungkin apa Pak yang menyebabkan satker tersebut atau satker-satker itu tidak bisa nilai 100? Padahal kami dalam rangka pembayaran itu sudah seperti RPD kami gitu, sudah tepat lah, tapi kenapa nggak bisa nilai 100? Tanda tangan Bapak. Terima kasih Pak. Suratnya belum tanda tangan. Silakan Iya. Bapak Iwan Handoko. Baik Pak, tadi juga sudah saya sampaikan ya terkait dengan kenapa itu yang menyebabkan tidak 100. Jadi kalau saya sampaikan kembali terkait dengan hal tersebut, ini yang menjadi isu utama kita terkait kondisi tersebut. Jadi pada saat penyusunan RPD, Pak, pada saat penyusunan RPD, target penyerapan itu, ini mohon maaf saya ralat ini ya, target penyerapan itu kan sudah sesuai ketentuan di Perdijen 5, ini triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Ini tersusun seperti ini, belanja pegawai, barang, dan modal untuk triwulan 1 komposisinya ini, pegawai 20, 15, 10, triwulan 2-nya seperti ini, triwulan 3-nya seperti ini, dan triwulan 4-nya seperti ini. Nah, seharusnya pada saat penyusunan RPD ini sudah disusun sesuai atau seirama dengan angka ini. Jadi kalau misalnya di triwulan 1 ini RPD belanja pegawai 20, nah ini Januari, Februari, Maret ini harus diisi sekitar 20% dari pagu. Nah, nanti kalau April, Mei, Juni untuk belanja pegawainya ini Januari sampai dengan Juni di total RPD-nya ini kira-kira 50% dari pagu. Jadi seperti itu harusnya menyusul. Nah, ini contoh RPD yang salah. Ini Januari, Februari, Maret diisi 0. Padahal dia harusnya ada 20%. Meskipun dia realisasinya 0, karena RPD 0, realisasi 0, otomatis 100%. Karena sesuai dengan RPD sama-sama 0. Tapi di target penyerapannya dia tidak tercapai 20% karena masih 0 gitu. Jadi itu yang yang sering menjadikan isu utama di proses perencanaan kita. Jadi nanti kalau menyusun RPD ini harus disesuaikan dengan target penyerapannya. Nah, upayanya seperti apa? Upaya ininya terkait hal tersebut untuk mengatasi hal tersebut bagaimana ini? Kalau kita sudah dalam posisi seperti tersebut, nah kalau dalam posisi tersebut ya kita harus melakukan percepatan belanja untuk di triwulan kedua ini kan masih ada belanja. Nah, jadi kalau misalnya ini seperti posisi di sini ya, posisi di sini kan 0, ini kan harus kita kejar ini. Sampai dengan bulan Juni ini targetnya harus 50% ini. Sampai enggak kita belanja 50%. Nah, tapi nanti tidak sesuai dengan RPD, Pak. Nah, nanti kalau tidak sesuai RPD, pada periode berikutnya akan kita sesuaikan RPD-nya gitu.
Meskipun tidak masuk karena udah lewat ya nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Nanti yang bulan-bulan Juli, Agustus sampai Desember itu yang kita sesuaikan sekaligus menyesuaikan bulan sebelumnya nggak apa-apa. Tapi yang dihitung memang bulan yang akan datang yang dihitung untuk RPD-nya. Gitu. Tapi yang jelas untuk RPD ini akan bisa terbantu di bulan-bulan yang akan datang. Tapi untuk penyerapan, nah ini untuk penyerapan ini yang perlu kita upayakan karena penyerapan ini hitungannya kan triwulanan Pak, triwulanan. Sekarang ini bulan Juni. Ini yang perlu kita upayakan untuk melakukan proses percepatan. Jadi kemungkinan seperti yang Bapak tanyakan, saya sudah sesuai RPD tapi kok penyerapannya masih rendah, kenapa ya? Itu kemungkinan karena penyusunan RPD ini tidak seirama dengan penyerapan. Karena sekarang ini batas target penyerapannya 50, ya diupayakan penyerapannya dulu sampai enggak penyerapannya 50. Kalau sudah diupayakan 50, nanti RPD-nya bagaimana? Nanti RPD-nya kita sesuaikan. Seperti itu Pak mungkin. Izin Pak Iwan menambahkan sedikit dari pertanyaan Mas Hoirul. Tadi selain RPD dan penyerapan anggaran, sebenarnya dikaitkan dengan IKPA penyelesaian tagihan Pak, yang dihitung dari rasio SPMLS kontraktual yang tepat waktu dibandingkan jumlah seluruh SPMLS. Jadi tadi Mas Hoirul menanyakan kalau penyerapannya sudah sesuai RPD, sudah sesuai target penyerapan, tapi kenapa nilai IKPA penyelesaian tagihan tidak bisa maksimal Pak? Oh, Terus begitu. itu, nah itu J Pak, monggo Pak, silakan Pak. Ya, kalau nilai IKPA penyelesaian tagihan itu dihitung berdasarkan proses penyelesaian SPMLS 14 hari kerja. Jadi mulai dari SPP, SPM sampai pengajuan ke KPPN itu 14 hari kerja. Itu yang kemungkinan ada yang terlambat. Nanti bisa dilihat dari ini Pak, dari Umspan Pak. Misalnya ini ya, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan. Ini Satker apa ini? Satker Kanwil ya, penyelesaian tagihan. Nanti saya belum share ini ya, belum share screen ya. Saya share screen dulu. Bapak, mohon izin. Sudah kelihatan ya? Nah, kalau dilihat kan IKPA-nya seperti ini Bapak Hoirul ya. Nah, nanti di penyelesaian tagihannya diklik kanan aja, diklik kanan, nanti open new link. Nah, nanti bisa terlihat di situ data-datanya, mana-mana SPM yang terlambat gitu. Nah, ini kan periode Januari, Februari sampai Desember ya. Nah, kemudian ini rincian SPM-nya ada ini. Total akumulatif misalnya ini satu. Nanti di sini ada yang terlambat ini biasanya Bapak. Nah, kalau untuk terlambat ini dicek aja di sini rincian SPM, klik aja. Nanti di situ ada berapa hari kerja dia terlambatnya. BAST-nya misalnya 30 Maret, ternyata dia tanggal konversi ADK-nya April atau Mei, sehingga terlambat. Seperti itu untuk melihatnya. Sehingga dari proses itulah kita jadikan bahan evaluasi bersama untuk selanjutnya kita jaga jangan sampai SPM tersebut terlambat. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi nanti Mas Hoirul bisa menggunakan Omspan maupun dengan Monsak nih ya Mas ya, untuk ngecek kira-kira tagihan mana nih sudah mepet-mepet atau sudah terlambat gitu ya. Nah, barangkali ada yang mau diklarifikasi kembali Mas Hoirul dari Kasdam. Baik Pak, terima kasih. Mungkin kami akan cek Kasdam dulu untuk posisinya agar triwulan 2 ini setidaknya setara dengan yang lain Pak. Tapi mungkin satu lagi Pak, mungkin terkait dengan capaian output, itu kan Satker yang hanya rupiah murni dengan PNBP itu kan berbeda, tantangannya berbeda. Nah mungkin apakah tidak ada kelompok tersendiri kalau cabut ataupun IKPA untuk yang PNBP, karena ada berbagai macam mungkin kendala, termasuk mungkin terlambatnya klaim BPJS, atau mungkin yang di bidang pendidikan ada tagihan yang macet mungkin. Dengan RM kan ada berbeda. Mungkin apakah tidak ada pengelompokan tersendiri, ini Satker IKPA yang PNBP sendiri, yang RM sendiri, sehingga kami bersaingnya atau berjuangnya dengan yang PNBP sendiri, yang RM sendiri, sehingga kami ada
kesamaan gitu Pak. Mungkin itu hanya saran aja. Kalau memang nggak ada ya kita laksanakan seperti ini, nggak apa-apa. Berjuang terus. Terima kasih. Ya, izin Pak Iwan, ini juga suka ada tambahan dari teman-teman BLU, Pak. Kadang-kadang itu sama kementeriannya di rankingnya satu kelompok dengan satker non BLU. Kata mereka ya nggak apple to apple gitu. Nah, bagaimana Pak? Monggo Pak, silahkan Pak ditanggapi. Iya, sebenarnya dari sisi dari sisi aplikasinya ya, dari sisi aplikasinya, mohon maaf ini saya share screen lagi. Ini untuk satker, wah ini saya pakai buka punya Kanwil saja. Untuk satker BLU dia kan pembobotannya tidak 100. Jadi untuk satker BLU dia otomatis di sini bobotnya tidak 100, hanya sekitar 70 saja, di mana bobot penyerapan anggarannya ini dia tidak terhitung gitu. Nah, itulah mungkin sudah disetting untuk proses pembobotannya untuk menjembatani fairness-nya atau fair tidaknya proses penilaian ini. Sehingga memang kalau penyerapannya ini kan di Satker BLU kan ini sangat fluktuatif dan sangat dinamis, tergantung dari penerimaan, nanti belanja, pengesahan, dan lain sebagainya. Sehingga proses pembobotannya ini tidak masuk dihitung. Tapi yang lain, untuk indikator-indikator yang lain tetap diperhitungkan. Sehingga mungkin bisa, itulah untuk menjembatani apple to apple-nya ini. Jadi kalau yang lain mungkin penyerapannya dibobot, tapi kalau yang itu tidak dibobot. Jadi seperti itu. Nanti bisa dicek di IKPA-nya masing-masing satker BLU, kemungkinan besar untuk penyerapan dia tidak dihitung karena dia memang sifatnya fluktuatif dan sangat dinamis satker BLU. Izin menambahkan Bapak, mohon maaf. Kalau BLU mungkin bisa kita lihat dari bobotnya Pak, tapi tadi yang Letnan Hoirul sampaikan gitu, kalau sama-sama non BLU, tapi dengan satker yang sumber dananya rupiah murni saja, sama satker PNBP Pak yang rupiah murni sama PNBP, ini tidak ada perbedaannya ya Pak? Oh Karena ya. katanya yang PNBP kan lebih kompleks sih Pak dibandingkan yang RF begitu. Ya, karena mungkin kebijakannya untuk satker yang PNBP, komposisi pengelolaan PNBP-nya tidak sebesar yang BLU mungkin ya, atau saya mungkin ya kebijakan dari kantor pusat masih seperti itu. Untuk kedepannya mungkin ya ada perbaikan untuk proses penilaian agar lebih seimbang satker yang ada PNBP ini sama tidak. Tapi kan itu kan nanti tergantung dari komposisi belanjanya. Siapa tahu untuk kedepannya alokasi perhitungan penyerapan dan alokasi perhitungan RPD khusus PNBP tidak masuk di IKPA-nya, misalnya seperti itu. Nah, ya nanti akan kita lihat perkembangannya seperti apa Pak Hoirul. Semoga ya informasi-informasi dari teman-teman di Satker ini nanti kita sampaikan dalam review pelaksanaan anggaran juga. Nanti kita biasanya menyusun laporan RPA berdasarkan masukan-masukan dari diskusi dengan Satker. Kemarin kita melakukan kegiatan dengan Satker PNBP, itu juga masukannya kita tampung, kita masukkan dalam laporan kita. Semoga bisa menjadi bahan perbaikan kebijakan seperti itu Pak. Demikian Mas Khoirul, bagaimana? Sudah cukup puas? Baik Pak, terima kasih Pak. Itu aja mungkin penyampaian kami. Karena kami selama ini kan seperti anak tiri, yang lain bisa nilai 100, kami hanya maksimal 90, 92 gitu. Karena tantangannya kan berbeda dengan yang Mbah Murni di jajaran kami di Kodam khususnya. Itu aja Pak, terima kasih jawabannya. Kami akan pelajari kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak, sama-sama. Terima kasih Pak Hairul. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Iwan Handoko tadi ya Bapak Ibu sekalian, memang kompleksitas pekerjaan atau pelaksanaan tugas di Satker maupun di BLU itu bisa mempengaruhi bobot IKPA apa saja. Bisa jadi Satker Bapak dan Ibu tidak dinilai 8 IKPA itu tidak dinilai, bisa jadi. Misalkan contohnya untuk Satker BLU, itu untuk penyerapan dan UP-TUP itu tidak dinilai di tahun 2022 ini, karena merupakan karakteristik tiap-tiap BLU nih Bapak dan Ibu, dan lebih mengutamakan efisiensi dan produktivitas.
gitu nggih. Ternyata tidak semua BLU membutuhkan UP juga. Jadi yang penyerapan anggaran sama UP-TUP memang tidak dinilai. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa fokus pada IKPA-IKPA lain yang dinilai. Gitu. Bisa jadi BLU juga tidak ada untuk IKPA belanja kontraktual maupun penyelesaian tagihan bila tidak ada kontrak LS atau SPMLS dari sumber dana rupiah murni. Bisa jadi Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi memang tergantung kompleksitas transaksi ataupun pekerjaan di masing-masing satker. Nah, kalau dari satu satker atau satu BLU itu ada berapa indikator yang dinilai, Bapak dan Ibu bisa buka dari OMSPAN masing-masing gitu ya. Kalau yang dinilai cuma 4 indikator, cuma 5 indikator, fokuskan pada indikator yang dinilai. Gitu ya Bapak dan Ibu, itu saran dari kami. Baik, Pak Iwan, ini mengingat waktu, barangkali kita berikan kesempatan untuk satu penanya lagi, Pak, karena kita sudah lama molor. Kami persilahkan sekarang langsung dari Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana. Silahkan, Bapak. Selamat siang, Pak Iwan dan Bu Natali. Selamat siang, Pak. Silakan. Dari kami, yaitu Paku Rumkit Tingkat 2 Udayana. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan atau kami tanyakan kepada Pak Iwan maupun Bu Natali. Menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Pak si Khairul, yaitu di TNI Angkatan Darat ini yang BLU atau yang melaksanakan BLU adalah rumah sakit saja. Tetapi kalau diminta laporan oleh Kodam atau dari Srendam, memang kami sangat beda sekali. Nah, mungkin Bu Natali kan sudah pernah atau tahu ya kondisi di BLU rumah sakit. Kalau di Kodam itu kalau dipampangkan atau dijadikan satu dengan PNWP, ya memang BLU Rumkit lah yang memang paling rendah ya kalau dibandingkan, karena Rumkit tidak ada belanja modal maupun untuk hibah maupun yang lain. Nah, kemudian berapa? 8 indikator itu yang harus diperhatikan. Nah, ini nanti kami mohon arahan lagi. Kami juga sangat berharap sekali untuk mencapai 100%. Jadi nanti tidak bosan-bosannya nanti kami minta saran dan pendapat maupun ke Pak Iwan maupun Bu Natali untuk selalu koordinasi, karena kami ditekankan oleh Karumkit agar selalu koordinasi untuk perbaikan rumah sakit ini. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, Bu. Jadi terus yang kedua, maaf satu lagi. Kalau nilai cabut tersebut hasilnya yaitu kan setelah selesai pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau diambil atau di pertengahan mungkin sudah dilaksanakan cut off, ya tentu Rumkit belum mencapai persentase yang diharapkan. Jadi seperti itu. Biasanya dari Kodam kalau melihat nilai tersebut kan dilihat dari ONSPAN. Jadi tidak melihat kalau dibandingkan dengan yang PNBP ya mungkin masih jauh beda karena ada yang sudah 100%. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Didik dari Rumkit Udayana. Monggo silakan Pak Iwan. Mau ditanggapi langsung Pak. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Intinya kami siap untuk koordinasi baik dengan Satker Rumkit Udayana maupun satker-satker yang lain, lingkup wilayah kerja kami. Ini Bapak Ibu sekalian, kami juga terbuka untuk melakukan diskusi, kemudian ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, kami siap untuk membantu dalam rangka peningkatan pelaksanaan anggaran ini.
Kemudian tadi disampaikan oleh Bapak terkait capaian output, memang kalau sampai saat ini angka capaian outputnya masih belum keluar Pak di Omspan biasanya Pak. Nanti 5 hari kerja setelah kan ada periodisasi. Kalau periodisasi nanti 5 hari proses pengirimannya 5 hari kerja setelah bulan berakhir. Nanti itu adalah periode untuk proses pengiriman laporan cabut. Itu yang harus benar-benar dimanfaatkan. Nah, setelah 5 hari kerja itu biasanya di aplikasi Sakti atau di aplikasi Omspan statusnya sudah close gitu, artinya sudah tertutup. Sehingga melakukan proses perubahan dan lain sebagainya, ini memang harus koordinasi lagi dengan KPPN yang bersangkutan di wilayah kerjanya untuk melakukan proses update data tersebut. Tapi proses pengiriman datanya dibatasi 5 hari kerja setelah bulan berakhir, dan setelah proses pengiriman data ya selesai itulah sudah diketahui capaian output, nilai capaian outputnya. Semoga dari upaya Bapak dan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan menjelang akhir bulan ini proses pengisian laporan output di aplikasi Sakti dan proses pengiriman laporan capaian output ke Omspan ini bisa dilakukan dengan mudah, lancar, dan disiplin dalam proses pengisiannya dan pengirimannya, sehingga bisa mengoptimalkan nilai dari capaian output tersebut. Mungkin itu saja Pak, terima kasih atas tanggapan dari Bapak dari Rumah Sakit Udayana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Iwan dan Pak Didi. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Pak Iwan, ya Bapak dan Ibu, laporan cabut itu boleh dicicil inputnya selama bulan berjalan. Jadi untuk yang bulan Juni ini Bapak dan Ibu, kalau udah ada misalkan dari 20 RO, 10 RO sudah tercapai, dicicil inputnya boleh, gitu ya. Tapi pengiriman datanya itu nanti 5 hari kerja pertama di bulan Juni, gitu ya, sampai tanggal 7 Juli kalau nggak salah. Itu baru bisa dikirimkan ke teman-teman di KPPN nanti biar diverifikasi, gitu ya. Tapi kalau nyicil inputnya dari sekarang boleh. Nah, nanti setelah 5 hari kerja akan di cut off. Nanti ketahuan nilainya berapa nih Bapak dan Ibu, baik dari sisi RVRO, PCRO maupun nilai total. Seperti itu. Jadi jangan khawatir nggih. Semua cuman batas pengirimannya 5 hari kerja itu saja. Jangan sampai terlambat karena nanti biar nilai 30%-nya tidak hilang. Gitu ya. Terus perhatikan tadi seperti disampaikan oleh Pak Iwan mengenai PCRO dan RVRO-nya. Okay. Baik, Bapak dan Ibu, ini kami mohon maaf karena pada hari ini kita sudah melampaui dari waktu yang sebenarnya kami intensikan gitu ya untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf karena sudah lebih mengambil dari waktu Bapak dan Ibu, namun kami yakin bahwa karena materi ini materi yang bermanfaat gitu ya, kiranya bisa membawa perbaikan untuk kinerja Satker. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang terlambat mengikuti maupun harus meninggalkan terlebih dahulu karena ada kesibukan yang lain, jangan khawatir, kami akan disediakan rekaman Zoom-nya di link yang tadi sudah kami bagikan di chat maupun di WA grup koordinasi. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh menyaksikan kemudian. Dan seperti Bapak Iwan sampaikan tadi, bahwa kami membuka ruang komunikasi dan koordinasi selanjutnya. Silahkan Bapak dan Ibu, boleh ini setelah ini mau konsultasi lanjutan lebih lanjut soal kertas kerja dan lain sebagainya dengan masing-masing PIC. Bisa dengan Ibu Sri Hardini, dengan Pak Gafur, gitu ya, Pak Gaga, atau dengan Ibu Rima, atau dengan saya dan teman-teman semua. Silahkan Bapak dan Ibu, kami terbuka untuk selalu berkoordinasi dan juga berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Baik, itu saja barangkali Pak Iwan. Jadi barangkali apakah akan ada closing remark atau boleh langsung ditutup Bapak? Monggo silakan Pak. Sudah cukup Mbak. Sudah cukup. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas luangan waktunya. Semoga bisa bermanfaat dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Iwan dan juga Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran, pejabat PPK, kemudian Bapak dan Ibu yang mewakili juga dari Satker dan juga dari setiap KPPN di Provinsi Bali. Terima kasih atas kehadirannya. Dengan ini acara kami cukupkan, Bapak Ibu akan kami tutup, namun kita akan lanjutkan dengan ruang-ruang koordinasi selanjutnya. Demikian dari kami, dari tim panitia. Kami mohon maaf atas setiap kekurangan dan kesalahan, gitu ya. Nanti akan kami koreksi, betul. Tadi juga ada sedikit koreksi dari Bapak Pras, gitu ya. Terima kasih. Dengan ini kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup dengan Paramasanti.
Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Pak Iwan. Terima kasih Mas Iwan. Iya, terima kasih Mas Terima kasih Pras. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Kepala KPPN juga. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami akan segera menutup ruang Zoom. J. Terima kasih. J. Terima kasih. 17 hari, 14 hari.